pagi adik-adik hebat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, Mbak lihat di sana sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Pasti semuanya sudah mandi, sudah rapi. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan Alkitab di samping kita supaya nanti ketika kita membaca Alkitab, kita sudah siap membaca Alkitab. Kita ikuti ibadah dengan tertib ya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Semuanya ikut nyanyi anak hebat. Nah, sudah bernyanyi, kita akan doa pembukaan. Semuanya sikap sempurna berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, siap berdoa. Teman-teman, mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Pagi ini kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu Hidup yang Jujur ya. Persekutuan mesra dan kudus.
kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab. Siapkan Alkitab kita ya. Hari ini kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Ya, semuanya ikut membaca ya. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga 10. Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga 10. Eyang akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Luar biasa, hebat semuanya. Pasti kalian sudah menanti-nantikan cerita yang hari ini Mbak Vivin sampaikan. Ya, yang minggu lalu masih ingat cerita tentang apa? Minggu lalu Mbak Dwi menyampaikan cerita tentang Simon Petrus. Kali ini Mbak Vivin akan menceritakan tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia hidup beratus-ratus tahun yang lalu saat perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, Nabi Yeremia adalah seseorang yang mempunyai tugas mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, dan menceritakan tentang pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia. Nabi Yeremia saat itu masih sangat muda. Kira-kira umurnya 18 tahun. Ya, seperti kakak-kakak kalian yang masih berusia 18 tahun itu kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SMA. Nabi Yeremia yang masih sangat muda mengabarkan tentang kisah Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, saat itu banyak sekali orang-orang tua yang tidak percaya dengan Nabi Yeremia. Dia dianggap masih terlalu muda, belum berpengalaman. Dan mereka menganggap Nabi Yeremia belum cakap berbicara. Padahal kan seorang pengajar itu diharapkan pandai dalam berbicara, dalam menyampaikan berita. Namun Nabi Yeremia tidak gentar. Dia selalu berani mengatakan hukum-hukum Tuhan. Banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia yang masih muda ini. Yeremia tidak pernah gentar menghadapi kesulitan-kesulitan
Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala keluh kesahnya tentang kesedihannya dalam menghadapi orang-orang tua saat itu. Dia berdoa dengan kusuk kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia selalu menceritakan apa saja kepada Tuhan. Saking dia sedihnya karena menghadapi kesulitan, dia menangis. Tetapi dia tetap sabar menghadapi kesulitan ini. Karena dia sering menangis dalam doanya, ia disebut nabi yang menangis. Di dalam kesulitannya dia tetap sabar hati menghadapi segalanya. Karena ia yakin Tuhan akan menolongnya. Nah, apa saja sih kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia? Ya, Nabi Yeremia tidak suka terhadap penyembahan berhala. Nabi Yeremia mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang mutlak disembah. Hanya Tuhan satu-satunya pencipta. Jadi dia tidak suka penyembahan berhala. Dia juga tidak suka terhadap kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan imam-imam yang selalu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia sangat peduli dengan orang banyak, terutama orang-orang yang tersingkir atau orang-orang yang tidak punya teman. Dia temani, dia tolong, dia perhatikan. Terus orang-orang miskin juga diperhatikan. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Yeremia karena tindakannya ini. Nabi Yeremia keras dalam menghadapi kebohongan-kebohongan oleh nabi-nabi palsu. Lalu Nabi Yeremia juga menyampaikan sesuatu hal yang tidak disukai bangsa Israel. Nabi Yeremia menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa bangsa Israel nanti suatu ketika akan kalah, akan dijajah oleh bangsa asing di zaman Raja Nebukadnezar. Hah? Orang Israel tidak suka dikalahkan, tidak suka menghadapi hal-hal yang tidak baik. Mereka inginnya yang baik-baik aja deh. Padahal maksudnya Tuhan ingin bangsa Israel menyandarkan segala sesuatunya hanya pada Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan itu. Bangsa Israelnya gak suka. Ternyata banyak sekali yang tidak menyukai hal itu. Tapi Nabi Yeremia selalu mengatakan ya untuk hal yang benar dan tidak untuk hal yang tidak benar. Dia tegas sehingga banyak orang yang makin tidak suka dengan Nabi Yeremia. Nah, saat itu semakin banyak orang yang tidak suka. Nabi Yeremia semakin berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan padanya. Demikian juga anak-anak diharapkan seperti Nabi Yeremia yang walaupun saat itu masih muda, dia berani mengatakan ya untuk hal yang benar dan tidak untuk pada hal yang tidak benar. Tuhan tidak ingin kita berbohong. Kita harus mengatakan hal yang benar. Demikian juga adik-adik ya. Siap semuanya untuk selalu berani mengatakan hal yang benar dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak benar. Demikian cerita tentang Nabi Yeremia. Kita semua diharapkan menjadi teladan yang baik. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Seru kan ceritanya tentang Nabi Yeremia? Nah, yuk kita baca bareng-bareng yuk pesan hari ini. Yeremia dengan terus terang menyampaikan firman Tuhan, baik kutukan maupun berkat. Adik-adik hebat, hari ini adalah hari kita mengikuti perjamuan kudus. Nah, adik-adik
jangan lupa ikut perjamuan kasih. Dan untuk kakak-kakak remaja, ikut perjamuan kudus bersama orang tua ya. Semuanya mau jadi anak yang jujur ya. Kita nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Semuanya berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Berdirinya dengan tegak ya, tidak sampai colek kanan dan colek kiri. Adik hebat, anak-anak hebat. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kami
Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita bisa kita titipkan kepada mama atau papa. Nanti papa dan mama akan mentransfer ke gereja. Atau ketika mama dan papa nanti ke gereja, bisa dimasukkan ke kotak-kotak yang telah disediakan. Kita nyanyikan lagu Kunyajikan Kasih Setia Tuhan. Halo adik-adik semua, sekarang saatnya kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat artinya kita berdoa untuk orang lain. Oleh sebab itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu bersama dengan teman-teman kami di Komisi Anak. Tuhan, berkati kami agar kami bisa melakukan firman yang telah kami lihat dan telah kami dengar bersama-sama. Berkati papa, mama, kakak maupun adik kami
yang akan menolong kami di dalam melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa beribadah karena mereka sedang sakit, karena mereka sedang bepergian. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih sakit karena terkena virus COVID-19. Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Tuhan berkati juga kami pada saat kami belajar, pada saat kami bermain. Biarlah pada saat kami belajar dan bermain, kami tetap menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa tetap melayani kami melalui ibadah anak ini. Berkati juga pemerintah negeri kami Indonesia yang saat ini sedang menangani banyak hal di Indonesia. Berikanlah mereka kesehatan, kejujuran di dalam melayani masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak melanjutkan kembali ibadah kami. Pertemukanlah kami juga di ibadah-ibadah selanjutnya. Berikan kami kerajinan, berikan kami semangat, agar kami senantiasa bersukacita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Ana. Tadi adik saya ikut ibadah kan? Nah, tema hari ini apa? Ya, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nilai Kristiani hari ini adalah Yeremia dengan terus terang menyampaikan firman Tuhan, baik kutukan maupun berkat. Nah, ayat hari ini adalah ayat masnya dari Yeremia 17 ayat 10. Mana bacakan ya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi belasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, hari ini aktivitasnya adalah berkata benar seperti ini. Nah, kita mau buat bersama-sama ya. Yang diperlukan adalah bahannya kertas warna kuning, merah, dan pink. Mungkin kalau ada di rumah nggak ada warna ini, boleh warna yang lain. Terus alat yang digunakan ada lem, ada spidol, atau bolpen, atau pensil, dan satu lagi ada gunting. Nah, bagaimana caranya? Kita mau gunting kertas yang warna merah dan warna pink ya. Kita bagi dua dulu. Terus kita bikin seperti ini. Nah, digunting seperti ini ya. Kita bikin dua. Setelah itu, kita mau tulis nih yang warna pink. Ada dua. Yang satu kita tulis tadi ayatnya, karena panjang, kita tulis ayatnya aja. Yeremia 17 ayat 10. Kita tulis Yeremia 17 ayat 10. Nah, di sebelahnya kita tulis tema hari ini. Aku tidak akan berkata yang tidak benar. Nah, setelah itu, setelah ditulis dua, kita mau lem di kertas yang warna merah yang tadi sudah kita gunting juga seperti ini. Kita lem ya. Kita ambil lemnya. Kita kasih sisi kiri dan sisi kanan saja.
Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik. Kita tempel ya. Setelah selesai, kita mau bikin, nah, orangnya ya di kertas yang warna kuning. Kita mau bikin matanya dulu, kita gambar ya. Nah, seperti ini. Kita bikin orang. Kepalanya saja seperti ini. Nah, selesai. Kita akan tempelkan tadi yang sudah kita tulis tadi ayatnya dan tema hari ini. Ya. Oke, nih sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Ya, gampang kan? Nah, setelah adik-adik membuat aktivitas, jangan lupa adik-adik kirim ke kakak pelayan atau di WA grup orang tua. Oke? Ya, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kita jumpa minggu depan dengan aktivitas yang lebih baik lagi dan menarik. Dadah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Adik-adik hebat, ibadah kita telah selesai. Nah, sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu untuk kalian semua. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Lalu sering-sering cuci tangan dan makan makanan sehat. Jauhi kerumunan. Sampai ketemu minggu depan.